suasananya makin hangat tadi. Saya masuk pakai jas, copot jasnya. Hangat betul di sini. Dan saya mendengarkan dari awal tadi ketika saya kadang agak terlambat ketika Pak Haidar paparan. Saya mendengarkan paruh keduanya. Tapi saya sambil mendengarkan sambil batin. Ini ketua PP Muhammadiyah ini pakar filsafat, sosiologi, politik, hukum. Dahsyat PP Muhammadiyah. Coba, Bapak lihat rekaman ya. Coba nanti diksinya diambil, Pak. Itu kalau saya jamin ini yang mendengarkan di sini menikmati belum tentu paham. Tapi kalau nggak ngerti gitu. Harus kelihatan nyambung gitu. Padahal saya melihat dari depan ini juga kelihatan wajah-wajah ini sebagian ini apa ya kira-kira diksi-diksi yang dipakai oleh Pak Haidar tadi itu sangat berkemajuan kira-kira, sangat advance pendekatan dan lain-lain. Beruntung PP Muhammadiyah dipimpin oleh Pak Haidar. Nah, kenapa itu menjadi relevan dalam konteks berkemajuan? Bapak sekalian, banyak negara itu sekarang tidak lagi menyebut sebagai industrialized country, nggak mau lagi menyebut dengan advanced country. Mereka mau menyebutnya menjadi learning nation, negara pembelajar, a learning nation. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi begitu. Nah itu yang dikatakan Muhammadiyah dengan berkemajuan. It's a learning society, bukan schooling ya, learning. Terus-menerus melakukan pembelajaran tanpa kehilangan akal. Jadi itu catatan nanti Jakarta insya Allah Pak kita buat berkemajuan. Dan Pak Zul tadi cerita Pak Zul belum tuntas sebetulnya. Pak Zul memang masuk kloter kedua. Tetapi di antara semua yang paling rajin, paling aktif, paling eksplisit, nah itu Pak Zul. Jadi mendukungnya nggak tanggung. Eksplisit, terus-menerus, konsisten, dan terbuka. Padahal itu tadi, sementara sebelah kan sempat mengatakan tadi kalau Pak Zul, kalau kami bisa netral. Pak Zul ini udah melampaui berpihak. Sudah ambil posisi all out di sini. Dan all outnya gak hanya di atas, tapi alhamdulillah sampai ke bawah-bawahnya juga terasa all out. Ini sebuah amanat yang tidak sederhana, karena dikerjakan dengan kolosal sama-sama. Saya rasa begitu banyak juga teman-teman di sini. Mas Sahrul, mana Mas Sahrul di sini? Ini barisan muda Muhammadiyah, ini yang kerja luar biasa kemarin di Jakarta. Nopal di sini. Ini teman-teman semua yang kerja kemarin secara all out. Jadi apa yang dipesankan oleh Mas Batiar tadi supaya akomodasi, insya Allah nanti akomodasi semua diingat-ingat semua. Meskipun kalau undangan nyunat mungkin nggak kena gaji sunat semua. Sementara kalau undangan resepsi kelamaan Pak, karena masih SD SMP. Itu sekalian pesan-pesan yang disampaikan tadi saya catat. Saya memang bawa buku ini kemanapun saya pergi, saya selalu bawa buku ini untuk nyatet dan bisa ditambah, bisa diisi. Karena begitu banyak hal yang harus diingat dan diambil hikmah dari setiap interaksi yang terjadi. Persoalan dialami Jakarta ini kompleks. Dan yang disampaikan Pak Zul tadi pada saat Pak Zul turun, saya sampaikan kepada Pak Zul datanya bagus sekali. Itu persis betul yang dialami di sini. Jadi Pak Haidar, ketika saya memulai kampanye di sini, saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye. Datanglah ke kampung-kampung di Jakarta.
Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Lalu sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung, bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di kepulauannya saya sampai ke paling ujung Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu nggak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih, miskin lahan yang luas, miskin dengan ikan yang tersedia tiap bulan kapan saja, miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini betul. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi, lingkungan yang sangat tidak sehat, pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti, ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Pak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada beberapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas, karena di dalam itu pengap sekali. Jadi Mas sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan ini kita semua niatkan Bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangan. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal. Sudah, kira-kira. Sesudah menjalani Pak, menjalani itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun, tapi sudah dekade. Bapak sekalian, ketemu seorang ibu di pinggir sungai, anaknya 6. Dia tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta, enggak? Ya Bu, Bapak, ini mereka bukan punya KTP, kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan, dan kita ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding, kita akan bayar. Itu Mas sekalian, Bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi Mas sekalian, itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin, kelas menengah Jakarta tidak pernah dalam ke situ. Saya, kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menengah apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Tapi sudah lahir, kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah. Gitu. Sudah mutunya pemerintah itu apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Lalu sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan kami, saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya, RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, itu jumlah kumuh miskin. Jadi, terus sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun, yang di situ tadi dibacakan. 500 gedung Pancasila situ, hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan. Jadi, dan ini angkanya, kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan.
Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini, kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya berubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang di Jakarta. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah. Karena Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Ibu sekalian, yang kemudian apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi di jawab soal itu. Sekarang lebih banyak lalu what next gitu, dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional, secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52. Yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80-an%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bu sekalian, yang kita ingin serius bereskan, pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah berproyek itu kan kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada pasar sebesar Jakarta, Pak, untuk semua hal. Itu sebabnya kenapa Sudirman Tamrin dibuka untuk motor. Jadi apa yang terjadi? Di wilayah itu sekalian, per hari bisa sampai 480.000 pesanan Pak datang. Jadi yang ngantar pesanan pakai apa? Motor. Apa ada yang namanya itu GoFood, ada pesanan macam-macam. Itu semuanya industri rumahan kecil-kecil yang mereka membutuhkan akses lewat motor. Jadi sekalian, kita bukan soal semata-mata oh ini motor boleh, enggak. Ini adalah alat untuk penunjang mobilitas ekonomi menengah ke bawah sebelum kita punya transportasi publik massal yang baik. Kalau transportasi publik massalnya sudah baik, maka ini bisa dengan sendirinya pindah. Jadi maksudnya dalam konsep yang dibangun itu nanti justru akan disiapkan tempat namanya park and ride, Pak. Jadi kalau parkir motor pindah naik kendaraan umum, bukti parkirnya bisa dipakai naik kendaraan umum gratis. Tapi sebelum kita bangun itu jangan larang dulu motornya. Kan nggak lucu motor yang dilarang tapi nggak mereka bisa. Nanti ketika mereka sudah bisa kita bangun tempat parkir di situ, nih bukti parkirnya bisa untuk naik kendaraan. Cuman itu semua belum bisa tapi banyak wartawan juga di sini. Tertulis juga nanti. Kita rencananya tidak mau cerita rencana, Pak, maunya cerita hasil. Karena kalau cerita rencana nanti angin surga tuh. Kita sering dengar juga. Jadi sekalian, ekonomi kecil nomor 1 adalah lapangan pekerjaan.
Itu sebabnya program Oke yang kemarin jadi populer sekali dengan simbolnya OJ. Dan ini adalah semangat kesaudagaraan yang mau ditumbuhkan. Semangat wira usaha. Karena kalau mereka bisa mendapatkan kue yang cukup, dan ini menggerakkan perekonomian. Sebagai contoh, sekalian, yang nanti kita akan lakukan. Kalau bikin seragam, kita nanti penjahit misalnya, penjahit itu dikumpulkan. Penjahit-penjahit kita ini ada, itu salah satu profesi yang kami temukan tiap kampung, penjahit. Kalau di komplek-komplek, baju sobek, maka dia akan dilungsurkan. Tapi kalau di kampung, baju itu masih dijahit lagi. Masih, betul nggak kan? Dibesarkan, dikecilkan, karena itu di tiap kampung pasti ada penjahit. Pasti. Tapi yang menarik, penjahitnya itu hanya mengelola pasar ya di kampungnya saja. Jadi yang kita akan lakukan contohnya ini, penjahit dikumpulkan, diajari standarnya. Lewat apa? Satu kecamatan, satu tempat itu. Dilatih, diberikan keterampilannya, diberikan standarnya. Sesudah itu kita bisa konsolidasi pesanan. Daripada pesanan itu ditaruh ke konveksi besar, kumpulkan 100 orang penjahit, terima order dengan skala besar lewat jalur. Pesanan itu akan turun. Berdari contoh praktisnya, satu lapangan pekerjaan. Dan kita akan seriusi soal ini, dan kita akan menggerakkan justru sektor-sektor besar untuk mau terlibat. Yang kedua adalah soal pendidikan. Dengan pendidikan seperti Jakarta sekarang ini, Jakarta itu memang tidak terlihat efek dari kualitas pendidikan, karena yang tidak lulus di Jakarta itu digantikan yang dari luar, Pak. Jadi dari Jawa Barat datang, Jawa Tengah datang, dari Lampung datang, Jawa datang dari mana-mana, sehingga yang dari sini tidak lulus itu tidak terlihat sebagai pengangguran. Bukan hanya pengangguran, tidak mengganggu suplai, Pak. Suplai tenaga kerja terlatih, terdidik itu ada dari Indonesia. Nah, tapi yang di sini kalah terus. Karena itu kita akan serius pendidikan, terutama pendidikan vokasi. Jadi Jakarta nanti kita akan ubah SMK-nya 2 hari di sekolah, 3 hari di tempat kerja. Jadi mereka bukan di sekolah, tapi tempat kerja. Kenapa ke tempat kerja? Supaya nyambung dengan kebutuhan pekerjaan dan langsung masuk. Dan ini tidak ada sektor swasta sebesar Jakarta. Jakarta banyak sekali, dan ini tidak merugikan, justru mendadak perusahaan-perusahaan punya tenaga kerja tambahan yang statusnya adalah magang. Ini kita mau bangun di tempat ini. Yang berikutnya, Mas, yang tidak kalah penting. Tadi disebutkan oleh Pak Zul soal distrust, Pak. Hampir semua interaksi di kota ini adalah interaksi ekonomis, Pak. Hanya di ruangan ini saja terasa interaksinya itu non-ekonomis. Ini terasa ekonomis. Bapak butuh apapun juga, itu mata currency-nya ada rupiah. Currency-nya rupiah. Membutuhkan apapun juga. Nah, yang mau kita ubah justru kita membangun interaksi warga yang sifatnya interaksi sosial. Kenapa membangun trust? Karena tanpa interaksi tidak ada intimacy. Tanpa intimacy tidak ada mutual trust. Interaksi menghasilkan intimacy, menghasilkan trust. Nah, tapi karena warga tidak berinteraksi, maka trust itu turun, rendah. Yang ini yang mau kita bangun sama-sama. Dan bagaimana bisa lihat? Pertama, kita ingin membangun public transport. Public transport itu bukan semata-mata untuk memindah orang, tapi public transport itu tempat bertemunya segala strata sosial ekonomi rakyat. Bapak kalau Bapak Ibu datang di kota-kota besar, maju naik MRT, itu di MRT itu ada yang bilioner, ada yang orang biasa. Hari ini di Jakarta nggak ketemu, Pak. Yang makmur naiknya jelas mobilnya apa, yang kurang makmur jenis mobilnya juga kelihatan, Pak. Kan itu kalau di jalanan kelihatan, oh ini kreditnya sekian. Karena itu kalau di Jakarta kadang-kadang saya merasa mobil itu bukan sekedar alat transportasi, tapi alat unjuk prestasi. Karena dipasang itu mobil, motor juga beda. Ini sekalian yang kita ingin
space ini dipakai untuk membangun interaksi. Jadi ruang-ruang ini Pak, kemudian ruang terbuka, ruang itu didorong untuk maju. Dan dalam pembangunan kota itu ada 4 level sebetulnya Pak. Jadi karena Pak Haidar tadi bahasanya agak sophisticated, saya niru sedikit nih Pak. Ada 4 level. Kota paling dasar itu namanya kota 1,0 Pak. 1,0 itu pemerintah sebagai administrator, masyarakat sebagai warga. Yang lebih tinggi 2,0, pemerintah sebagai penyelenggara jasa pelayan, warga sebagai customer. Ada lebih baik. Yang lebih tinggi lagi adalah pemerintah sebagai fasilitator, warga sebagai parti. Yang keempat, ini yang paling tinggi sekarang mulai muncul di mana-mana, pemerintah sebagai penyedia, kerjasama, dan warga sebagai pelaku kegiatan. Penyedia kerjasama seperti contoh Pak, misalnya begini, di Jakarta ini sekarang kalau membersihkan sampah itu tanggung jawab pemerintah atau jawab warga? Loh iya, sampah itu siapa coba? Ini saya selesai nih Pak ini. Itu di kemana kan di sampah ini? Urusan saya atau urusan pemerintah ini? Nah itu tergantung level mana kota kita. Ya, kalau kita menganggap bahwa pemerintah adalah solution provider, kami adalah penyelesai masalah, maka kita akan bentuk tim pemungut sampah sebanyak-banyaknya. Warga silahkan membuang sampah di mana saja. Lalu kami akan memungut sampah di mana saja. Loh, yang sekarang terjadi begitu kan? Kami siapkan pemungut sampah dan Bapak Ibu bebas membuang sampah. Dan kalau sampahnya nggak terangkut, Bapak Ibu yang marah juga gitu sama pemerintah. Betul nggak Mas? Bapak Ibu coba ke Jepang, pergi ke Jepang, saya ke Tokyo, terus bawa sampah, cari tempat sampah, nggak ketemu. Dan ketika kita tanya di Jepang nih, tanya di tempat sampahnya di mana? Nah jawabnya di kantong Bapak. Ya dikantongin, nanti sampai di rumah baru masukin sampahnya. Oke? Ini namanya, bedanya Pak, yang satu, yang kita ini, pemerintah sebagai yang membereskan semua urusan. Kalau yang di Jepang ini, yang keempat itu, warganya diajak sebagai pelaku. Dan ini sebetulnya kita membutuhkan Muhammadiyah untuk membantu mengajak masuk. Karena kita harus menggerakkan warga untuk mau ikut ngurusin bukannya sampah. Itu contoh aja dari sampah. Ya urusan-urusan yang lain juga gitu. Kan tadi pesannya juga sama dari Pak Zulkifli, pesan harus dibantu, didukung, ya kan? Tapi kalau yang kita kerjakan selama ini begini, pokoknya saya bayar pajak, saya nyoblos, silakan Anda selesaikan semua urusan. Nah sementara negeri yang modern, yang berkemajuan, ini lagi Muhammadiyah, yang berkemajuan harus justru mengajak warganya terlibat. Sebagai contoh misalnya ini, di Jakarta kebetulan tadi sore Pak. Tadi sore saya kumpulkan dengan Pak Peda, saya tanya, berapa jumlah warga penyandang disabilitas di Jakarta? Ternyata jumlahnya itu sekitar 2 atau 3% Pak, dari penduduk kita. Penyandang. Lalu saya tanya, berapa mobil yang ada untuk membantu transportasi penyandang disabilitas? Ada sekitar 10-an. Bayangkan Ustaz, yang penyandang disabilitas kalau 2% dari 10 juta berarti 200.000. Mobilnya 10. Ini kalau di kota, berarti kita harus membeli mobil lebih banyak lagi untuk mengangkut penyandang. Nah, yang kita bayangkan, kalau ini sebagai servis
Apalagi kita sebagai kota yang berkemajuan, Pak. Kota yang berkemajuan justru kotanya mengajak warga. Bayangkan kalau kota mengajak. Ibu sekalian, saya membutuhkan di setiap RW 10 relawan pengantar warga penyandang disabilitas. 10 yang bersedia masuk dalam jaringan penyedia transport untuk warga penyandang disabilitas. Kalau di Jakarta ini ada 2.700 RW, ada 10 orang per RW, ada 27.000. Kalau ada penyandang disabilitas mau pergi kemana, masukkan di situ. Seperti dapat Gojek tuh. Bedanya kalau Gojek transaksi ekonomi, kalau ini transaksi sosial. Kenapa? Lo kan dibebasin, siapa yang mau ngangkat? Misalnya nih dari Ciputat, tempatnya Mas Fatir, Ciputat mau ke sini. Tentukan waktunya, siapa yang mau menjadi relawan? Terus kalian di Jakarta banyak sekali orang mau membantu, tapi tidak punya jalurnya. Caranya, begitu diberikan, insya Allah mereka akan siap. Jadi membangun trust tadi, interaksi itu dengan dibuatkan kesempatan untuk interaksi. Lalu tadi disampaikan soal korupsi, ini memang salah satu masalah terbesar. Ya saya rasa di mana saja. Korupsi, terutama kalau di Jakarta ini corruption bukan corruption by need, sudah cukup. Korupsinya yang potensi terjadi corruption by greed karena keserakahan atau karena sistem. Dua itu. Kalau need, Jakarta sudah nggak terlalu besar need-nya. Tapi yang dua ini harus dibereskan. Dan kita, Bu sekalian, kami untuk soal corruption ini, Bu sekalian, yang kita akan lakukan sama-sama di Jakarta ada dengan membuka bukan hanya proses perencanaan, bukan hanya penganggarannya, tapi juga pemanfaatan dananya, sehingga semua bisa accessible lewat alat ini, sehingga warga bisa terlibat, mengontrol langsung semua proses. Dan yang problem itu sebenarnya bukan corruption yang kecil-kecil, yang problem adalah yang besar-besar, apalagi yang state capture corruption, korupsi lewat policy, itu yang luar biasa. Jadi, misalnya kalau kita kalau melihat tadi, yang kita ingin lakukan adalah yang sekarang di bawah, yang 3 jutaan orang lebih ini, itu ingin dinaikkan ke atas. Dan itu artinya alokasi anggaran untuk mereka harus cukup. Harus cukup. Saya kemarin sampai bilang di rapat itu, kita ini kalau membebaskan tanah untuk tol bisa, tapi membebaskan tanah untuk warga miskin selalu sulit. Untuk nyiapin tempat bagi orang miskin setengah mati. Bangun LRT itu, Pak, LRT ini 1 kilometer. Bapak Ibu tahu berapa LRT 1 kilometer harganya? 500 miliar. Bu, takbir Bu. Jadi, tapi begini, jangan itu bukan apple to apple. Ya, ini beda. Kalau itu memang bangun infrastruktur akan selalu mahal. Kenapa? Karena tenggang waktu dipakainya puluhan tahun. Jadi begitu dia dilakukan amortisasi itu langsung berubah, nilainya nanti jadi lebih kecil. Tapi yang penting misalnya sekarang ini adalah kita harus mendorong lebih besar, ya anggaran pemerintah. Tapi juga saya membutuhkan Bapak sekalian untuk membantu datang ke kampung-kampung itu. Karena kalau hanya pemerintah saja yang datang, jangan bisa. Kita akan butuhkan Bapak Ibu untuk hadir di sana. Kenapa Bapak sekalian? Saya sampaikan di serius. Kita akan mengajak perusahaan, lembaga-lembaga. Ini loh menu kampung miskin, mau punya ladang berpahala di tempatnya. Kami siapkan infrastrukturnya, tapi kami butuh Bapak Ibu sekalian untuk datang. Jadi nanti akan kita siapkan program seperti sister kampung, kampung maju dengan kampung yang masih bermasalah, itu satu partner perusahaan mata. Jadi semuanya bisa kolaborasi. Itu Aisyah berkemajuan. Rantingnya mana, Mbak? Selatan. Alhamdulillah. Kita satu kampung halaman loh itu. Jadi kita mau lakukan kolaborasi. Itu lagi-lagi
Karena kita memang sudah masuk ke fase di mana 3 itu bisa kita lakukan sama-sama. Dan ini, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita membayangkan yang dibutuhkan di Jakarta adalah menghidupkan kembali harapan dan mengubah pesan. Kita ini terlalu toleran dengan kalimat ibu kota itu kejam. Ibu kota itu lebih kejam daripada jadi, dan kita setiap kali ada orang menderita, lalu kita bilang salahnya datang ke Jakarta. Jadi siapa suruh? Jadi sekalian, kita itu tidak lagi rahim melihat masalah ini. Karena kita melihat penderitaan di Jakarta itu yang normal, salahnya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta tempatnya itu kejam, tempat ini itu keras, tempat ini persepsi itu harus diubah. Bahwa Jakarta itu adalah kota yang rahim, kota yang nyaman. Itu baru saya melampaui sederhana, tapi itu punya efek yang besar sekali. Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya masalah, ini kita keterpanggilan untuk berbuat di Jakarta bisa lebih rendah daripada kalau kita lihat di daerah. Karena di sini pandangan speaker itu kita harus ubah bahwa Jakarta itu bukan begitu. Bahkan pesan bahwa Jakarta itu keras, Jakarta itu kejam dan lain-lain itu harus kita ubah, harus diubah. Dan tapi juga kita dalam mengelola Jakarta benar-benar kita tidak akan kompromi atas pelanggaran-pelanggaran. Alexis gimana? Jadi termasuk seperti kejadian Alexis. Jadi lu sekalian dengan dan saat ini kita sedang memonitor begitu banyak tempat. Begitu banyak tempat saya monitor. Jadi kalau di sini sih pastilah kenal Alexis juga cuma tahu-tahu gitu aja. Pastilah, kalau tak ada ruangan sini lah ya. Itu ini terus sekalian, tempat-tempat seperti itu kita monitoring serius. Sekarang petugas-petugas kita sedang bekerja di tempat itu. Tiap malam, yang penting tiap malam pulang. Tugas observasi kan gitu. Di mereka melakukan observasi, ngecek dan dititeni itu apa ya? Ditandai, dilengkapin buktinya, dikerjakan. Jadi saya sampaikan dulu, kan ada tanya, Pak, itu membuat industri gelisah. Siapapun yang melakukan pelanggaran silahkan gelisah dan tidak bisa tidur. Jadi bagi mereka yang taat, nggak usah gelisah. Nggak usah sama sekali. Bahkan ada bilang, Pak, ini di belakangnya ada orang-orang besar. Ya, orang-orang itu besar ketika dia melakukan hal-hal besar. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, apalagi amoral, maka dia sangat kerdil di depan kita semua. Nggak ada urusannya dengan itu. Dan ini di Jakarta ini, kalau soal akhlak, soal karakter ini tidak kita bereskan secara serius, agak repot. Ini bukan soal 1-2 tempat saja. Ini adalah pandangan umum bahwa Jakarta itu harus menjadi kota di mana di sini kita bisa percaya pada lingkungan. Ekosistemnya itu harus ekosistem yang kita bisa percayai, bukan sebaliknya. Jadi kita akan tegas, dan ini Ibu Aisyah dari awal sudah pesan, ya, pesan bahwa harus tegas Pak terhadap prostitusi. Siap, kita akan tegas untuk urusan ini. Dan kita sudah merasa yakin bahwa rencana kita adalah membangun Jakarta ini untuk semuanya. Tadi dipesankan, bangun untuk semuanya. Pak Zul tadi pesan memberikan contoh kemarin ke Pura. Pak, itu di Pura itu menarik, Pak. Jadi satu saya ketemu dengan warga Hindu, itu aspirasi warga Hindu ditanya apa aspirasinya? Aspirasi begini, nomor 1, anak-anak kami nggak bisa dapat pelajaran agama, Pak. Kenapa? Karena sekolahnya tidak ada guru agama Hindu. Nah ini kan sama seperti umat Islam alami di Jerman. Mereka nggak bisa mendapatkan pendidikan agama Islam karena nggak ada guru. Sama. Lalu yang kita akan kerjakan adalah dikerjakan hari Sabtu dan Minggu, mereka dikumpulkan di sebuah tempat lalu mereka mendapatkan pendidikan agama untuk mereka.
Dan tadi siang sudah langsung diputuskan Sabtu Minggu kita anggarkan untuk mereka mendapatkan pendidikan agama ini di tempat. Jadi Sabtu Minggu mereka dapat. Lalu yang menarik lagi mereka sampaikan, Pak, kami ini diberi oleh dinas taman pemakaman, itu diberi tanah 2 hektar untuk pemakaman, Pak. Terus mereka bilang, tapi begini Pak, bagi kami agak repot Pak, karena kalau umat Hindu itu tidak dikubur Pak, tapi dibakar. Jadi solusi yang kita berikan tanah itu buat mereka membingungkan. Saya juga memiliki piye ya kan. Yang dibutuhkan itu adalah alat kremasi. Tapi diberinya tanah kan pusing mereka. Dan mereka tidak punya alat kremasi, tidak punya. Jadi alhamdulillah Senin kemarin dipastikan mereka dapat alat kremasi. Nah, ini kan kewajiban yang hidup pada yang meninggal. Dan mereka kerepotan untuk melakukan yang menjadi bagian dari keyakinan mereka. Dan sekarang kita kirimkan pesan pada semuanya bahwa saat kita semua berjuang dan kita ditakdirkan untuk menang, maka kita menjadi pembawa suasana aman nyaman. Kita harus buktikan dan kita melakukan ini kenapa taat pada perintah konstitusi. Termasuk sekalian, ketika kita mengatakan tadi sampai garis besar ini yang membedakan Indonesia dari tempat lain, ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu adalah rumusannya sebetulnya dari mulai piagam. Sampai sekarang itu kalimat ini, itu ketuhanan yang Maha Esa ini yang seringkali kalau kita melihat demokrasi, biasanya jadi ada literatur demokrasi, itu menarik sekali Pak. Literatur demokrasi itu istilahnya twin tolerance. Twin tolerance itu toleransi kembar. Kenapa disebut toleransi kembar? Karena begini, agama memberikan ruang kepada demokrasi untuk mengambil keputusan yang belum tentu sejalan dengan ajaran agama. Kan ini yang tadi oleh Pak Ferry sampaikan. Tapi di sisi lain, negara juga harus memberikan toleransi kepada agama untuk bisa memiliki aturan dan dipraktekkan dalam demokrasi. Jadi toleransinya itu dua, twin tolerance istilahnya. Toleransi dua pihak antara demokrasi dan Indonesia. Indonesia itu salah satu tempat yang memberikan itu. Karena itu aneh kalau negara dianggap tidak boleh memfasilitasi kegiatan agama. Salah, karena kita secara eksplisit mengatakan bahwa republik ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aneh kalau tidak boleh. Dan itu sekalian aturan di Monas itu yang tidak boleh dipakai untuk kegiatan tabligh itu. Tabligh itu aturannya kita ubah sekarang. Jadi itu bisa kembali dipakai untuk kegiatan tabligh. Ini sekalian bukan soal kegiatan tablighnya. Di situ ternyata dipakai kegiatan budaya pun tidak boleh kalau menurut aturannya. Jadi hanya untuk pemerintahan olahraga, kebudayaan kesenian pun kalau menurut aturan. Jadi sekalian ruang ini kita buka dan sekaligus sisi lain kita harus menunjukkan bahwa ekspresi agamanya adalah ekspresi agama yang membuat siapapun yang melihat merasa tentram, bukan merasa tegang. Nah ini tanggung jawab kita kemudian nanti ketika kita menggunakan fasilitas publik itu memberikan suasana tenang. Dan di sini kemudian akomodasi yang tadi disampaikan oleh Mas Bahtiar. Jadi benar, kita harus lakukan akomodasi, bukan semata-mata untuk keseimbangan politik, tapi juga rasa keadilan itu harus dimunculkan. Rasa keadilan harus muncul. Ini kemarin waktu saya malam hari habis pelantikan itu Pak Zul kan ada satu kata yang ramai betul Pak. Satu kata itu. Saya ulang lagi, ramai lagi nanti. Tapi lebih semangat Pak. Meskipun sebetulnya ya apa salahnya gitu. Kalau yang naksir kata Pak. Iya. Ada yang mengatakan gini Pak,
kita luka, ada luka di kaki, itu lalu jalan ke pantai dan kena air laut, itu perih bukan sembuh, Pak. Perih. Betul ya, perih kan? Nah, kalau kaki kita luka terkena air laut, maka jangan marahi airnya, obati lukanya, gitu kira-kira. Itu yang terjadi kemarin. Jadi kadang-kadang kita tidak membayangkan loh, ya kita perbaiki soal ketimpangannya, itu kita bereskan itu. Tapi kembali kepada yang kemarin, apa yang kata kunci yang paling utama sebetulnya? Keadilan. Jadi dibalik ini semua, dibalik paparan tadi semua, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin bangun persatuan. Tapi tidak mungkin ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak mungkin ada persatuan dalam kemiskinan. Apalagi kalau data-data yang ditunjukkan oleh Pak Zul tadi, sulit sekali kita membangun persatuan dalam ketimpangan. Karena dalam persatuan itu harus ada kesetaraan. Nah, kesetaraan itu yang ingin kita bangun. Jadi Ibu sekalian, ini saya beri catatan di ujung, ini bukan pekerjaan 1-2 tahun. Ini pekerjaan panjang. Tetapi fondasinya bisa kita bangun di tahun-tahun ke depan. Fondasi. Dari situ nanti kita teruskan. Tapi harus kita lakukan. Dan kami ingin seriusi, karena itu saya berharap dari teman-teman di Muhammadiyah ikut nanti terlibat. Ikut terlibat. Apalagi yang muda-mudanya. Siap ya? Tapi siapnya jangan di ruangan ini aja loh. Itu yang penting adalah siap nanti di lapangannya. Di lapangannya. Lapangan lebih siap. Ya. Jadi fatabi'ul khairat, Pak. Ini Mas sekalian, kalau kita bisa lakukan sebagai contoh, kita ingin di kampung-kampung kebiasaan belajar itu muncul kembali. Tapi kebiasaan belajar itu nggak muncul pakai pergub. Kebiasaan itu lewat proses pembiasaan. Jadi pergubnya bisa bilang jam 6 sampai jam 9 malam adalah jam belajar. Bisa, satu tekenan jadi. Tapi jadi di tiap lapangan, di tiap-tiap kampung, pakai apa? Ya perlu ribuan relawan datang ke kampung-kampung dan menjadi pendamping adik-adik kita di tiap kampung. Jadi sudah mahasiswa, ayo diundang turun. Yang masih muda punya waktu, boleh, ayo ikut. Ibu-ibu bapak yang lebih senior, ayo turun. Jadi di kampung-kampung itu datang, kalau tidak ada itu tidak berubah. Kita perlu lebih banyak orang mau bekerja. Jadi nanti kolaborasi. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian, ikhtiar ini semua kita bisa laksanakan dengan baik. Dan kita mengharapkan Bapak sekalian, doakan agar kita bisa istiqomah. Karena sebagian dari yang kita kerjakan bisa langsung dikerjakan, sebagian belum. Tadi kami di demo Pak oleh buruh Pak. Dicabut pula mandatnya tadi. Tahu betul. Kenapa? Karena kita menetapkan UMP yang berbeda dengan harapan buruh. Kami Bapak sekalian, kami punya komitmen untuk meningkatkan terus. Tapi kami sampaikan semua itu. Jadi mumpung di sini saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu. Jadi ada 15 komponen yang dipakai untuk menentukan UMP. Dan kita sudah melihat bahwa KHL kita itu nilainya 3,1 kalau tidak salah. Kemudian UMP kita 3,64 juta. Jadi sudah di atas. Tapi kita sampaikan bahwa kami akan tunaikan semua janji itu. Tapi jangan semuanya harus tunai di bulan pertama. Nah, kalau semuanya tunai bulan pertama, gimana kita kerjanya? Kami baru dilantik tanggal 16 Oktober, tanggal 30 Oktober adalah deadline untuk menetapkan UMP. Dalam waktu 2 minggu, tidak mungkin kita mengerjakan itu semua sekarang. Karena kita harus menyiapkan instrumen-instrumen lain untuk bisa kita menetapkan UMP yang lebih. Kenapa? Karena sekarang juga sudah baik, di antara semua kita paling tinggi. Tetapi kita perlu waktu. Nah, ini dalam waktu 2 minggu, 14 hari. Dalam 14 hari, karena itu 14 hari itu kita lakukan sudah tinggi. Dan yang kita kerjakan Pak, selain menaikkan adalah menurunkan biaya yang tadi Pak sudah sebut sebagai subsidi langsung Pak. Jadi subsidinya itu bukan ke barang, tapi ke orang. Tiap orang penerima UMP di Jakarta
bisa naik kendaraan umum Transjakarta 0 rupiah. Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menaikkan pendapatan tapi mengurangi pengeluaran. Jadi selisih tabungan ini karena pengeluaran dikurangi. Ditambah lagi Pak, mereka mendapatkan voucher untuk kebutuhan sembako biaya pokoknya lewat PD Pasar Jaya. Dan nilai itu kalau ditambahkan dari 3,6, nilai itu bisa 400 sampai 500 ribu rupiah. Yang sebenarnya angkanya menjadi lebih sekitar 4 sampai 4,1 juta kalau dirupiahkan. Itu sebenarnya kita lakukan, dan cuman kan memang di dalam suasana begini ya sudahlah, kita dimarahin dulu lah minggu-minggu pertama ini. Tapi meskipun dimarahin gak apa-apa, ini ujian Pak. Kira-kira begini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, gitu ya. Jadi itu sekalian, dan mohon doanya, mohon dukungannya terus, dan nanti insya Allah dengan momennya kita akan lebih banyak. Prof. Sunan yang di sini tadi, mana Prof. Sunan? Kita nanti akan interaksi lebih jauh. Harapannya nanti kita bisa bekerja sama di banyak hal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.